Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah malam di pesisir utara Jawa abad ke-15, saat angin laut membawa aroma garam dan kayu jati yang terbakar. Di sebuah rumah kayu yang tenang, seorang wanita duduk bersimpuh, menatap nyala lilin yang menari di tiup angin. Ia adalah Dewi Saroh. Namanya mungkin tak sedengung suaminya dalam buku sejarah. Namun tanpa wanita ini, kisah Sunan Kalijaga mungkin akan tertulis dengan tinta yang berbeda. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Dewi Saroh bukan sekadar pendamping. Ia adalah samudera kesabaran yang menampung segala gelisah dari seorang pria yang sedang mencari Tuhan lahir. Sebagai putri ulama legendaris, Maulana Ishaq, ia membawa darah suci dari tanah Pasai. Sejak hela napas pertamanya, ia sudah akrab dengan dinginnya malam untuk bersujud dan panasnya siang untuk melayani umat. Fakta pertama yang menggetarkan hati adalah keberaniannya yang melampaui zaman. Saat banyak wanita memimpikan pangeran bermahkota emas, Dewi Saroh justru menerima pinangan seorang buronan paling dicari, Raden Mas Said sang berandal Lokajaya. Di saat dunia mencibir masa lalu kelam pria itu, Dewi Saroh justru melihat sebutir permata yang tertutup lumpur hitam. Jika dunia melihatmu sebagai badai yang menghancurkan, maka biarkan aku menjadi langit yang memelukmu hingga engkau menjadi hujan yang menumbuhkan. Kalimat itulah yang bergema dalam batinnya. Ia tidak menikahi seorang pria untuk memilikinya. Ia menikahi seorang pendakwah untuk merelakannya. Inilah awal dari sebuah pengorbanan yang menyayat hati. Drama dimulai ketika hari-hari pertama pernikahan mereka diisi dengan perpisahan. Baru saja fajar menyingsing, Dewi Saroh harus melihat punggung suaminya menghilang di balik kabut hutan demi mengejar giwa-gewa yang tersesat. Ia ditinggalkan dalam sunyi yang mencekam, di mana hutan Jawa saat itu masih dipenuhi binatang buas dan ketidakpastian. Setiap kali pintu rumah tertutup, ia tidak pernah tahu apakah suaminya akan pulang dalam keadaan bernyawa. Namun, ia menjadikan kesunyian itu sebagai madrasah bagi jiwanya. Ia tidak pernah membiarkan air matanya jatuh di depan anak-anaknya. Ia adalah wanita yang mampu menyembunyikan badai besar di balik senyumannya yang setenang telaga. Ada rahasia yang jarang terungkap. Dewi Saroh adalah pemberi warna pada dakwah suaminya. Dialah yang selalu mengingatkan suaminya agar jangan mematahkan ranting yang tua, tapi lilitkanlah bunga padanya hingga ia kembali indah. Kalimat inilah yang merubah pedang menjadi wayang dan mengubah teriakan menjadi tembang yang menyentuh kalbu. Namun, drama tak membiarkan mereka tenang. Fitnah mulai berhembus seperti wabah, membandingkan kesucian Dewi Saroh dengan masa lalu kelam suaminya. Di tengah badai cacian itu, ia justru berdiri di ambang pintu, menyambut suaminya yang pulang dengan pakaian penuh lumpur, lalu mencuci kaki sang Sunan dengan air mata ketulusan yang paling dalam. Kini, saat Sunan Kalijaga mulai dikenal sebagai wali yang paling berpengaruh, sebuah rahasia besar dari masa lalu, ayah Dewi Saroh, kembali menghantui. Bahaya besar mulai mengincar nyawa keluarga mereka. Apakah Dewi Saroh akan tetap tegak berdiri? Matahari belum benar-benar terbit di ufuk timur, saat Dewi Saroh sudah duduk di depan alat tenun kayunya. Suara tak-tak-tak dari kayu yang beradu menjadi musik pengiring kesunyiannya yang dalam. Di balik jemari lentiknya yang menyusupkan benang ke dalam sengkang, tersimpan sebuah strategi besar yang tak kasat mata. Saat itu, Sunan Kalijaga sedang berkelana menyusuri pelosok bumi Nusantara tanpa membawa sekeping emas pun. Namun rumah mereka tetap menjadi mercusuar bagi siapa saja yang lapar dan haus akan ilmu. Inilah kekuatan sejati seorang wanita yang menjadi jangkar ekonomi dan spiritual sekaligus. Kesetiaan Dewi Saroh diuji bukan dalam sehari dua hari, melainkan dalam hitungan tahun yang panjang dan sunyi. Bayangkan, perasaan seorang istri yang harus berkali-kali merelakan suaminya menghilang ke dalam lebatnya hutan Jawa demi mengejar satu jiwa yang ingin mengenal Tuhan. Namun, Dewi Saroh tidak membiarkan dirinya menjadi beban. Ia memahami bahwa dakwah membutuhkan napas yang panjang, dan napas itu ia bangun melalui kemandiriannya. Sambil menenun, ia mengumpulkan para wanita di sekitarnya, mengajarkan mereka tentang harga diri dan bagaimana seorang muslimah harus tetap tegak berdiri meski badai melanda. Namun, di tengah kesibukannya, sebuah bayang-bayang masa lalu mulai mengetuk pintu rumahnya
dengan keras. Kabar tentang ayahnya, Maulana Ishaq, yang dipaksa meninggalkan tanah Jawa karena pergolakan politik di Belambangan, menyisakan luka lama yang kembali menganga. Dewi Saroh menyadari bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah pejuang yang penuh risiko. Suatu sore, seorang utusan dari keraton datang dengan wajah pucat, membawa kabar bahwa pergerakan suaminya mulai diawasi ketat oleh mata-mata yang tidak senang dengan Islam. Bahaya itu nyata, dan kini bahaya itu mulai mengintai setiap sudut rumah mereka. Dewi Saroh tidak gemetar, meski detak jantungnya berpacu hebat. Ia justru mengajak utusan itu duduk dan menyuguhkannya minuman hangat dengan tangan yang sangat tenang. Di balik ketenangan itu, otaknya bekerja cepat menyusun rencana perlindungan. Ia tahu, jika suaminya terjebak, maka api dakwah di wilayah itu bisa padam seketika. Dengan kecerdasan yang ia warisi dari sang ayah, Dewi Saroh mulai menggunakan jaringan kain tenunnya sebagai alat komunikasi rahasia. Motif-motif kain yang ia bagikan ke pasar-pasar bukan sekadar hiasan. Itu adalah sandi-sandi bagi para santri untuk mengetahui wilayah mana yang sedang dalam pengintaian musuh. Drama semakin memuncak saat Sunan Kalijaga pulang di tengah malam dalam keadaan terluka setelah menghadapi sekelompok pendekar bayaran. Di bawah temaram lampu minyak yang redup, Dewi Saroh membersihkan luka di punggung suaminya tanpa mengeluarkan satu kata keluhan pun. Air matanya memang jatuh menyentuh kulit suaminya, tapi ia segera menghapusnya agar sang suami tidak merasa berat untuk melangkah kembali di kemudian hari. "Duhai Kang Gemas," bisiknya dengan suara bergetar, namun dalam. "Luka di tubuhmu adalah saksi di hadapan Allah. Namun, biarkan luka di hatimu menjadi bagianku untuk kusumbat dengan doa." Kalimat itu menjadi kekuatan magis bagi Sunan Kalijaga. Disinilah terlihat bahwa sesakti apapun seorang pria, ia tetap membutuhkan pelukan tulus untuk memulihkan jiwanya yang lelah berperang. Dewi Saroh memberikan lebih dari sekadar dukungan. Ia memberikan visi. Ia meyakinkan suaminya bahwa kara-kara kekerasan hanya akan melahirkan dendam baru, sementara kelembutan seperti benang tenun yang perlahan menyatu menjadi kainakan, menyatukan hati rakyat Jawa yang sedang tercerai-berai. Namun, fitnah kembali datang menyerang dari arah yang tak terduga. Orang-orang yang iri mulai menyebarkan desas-desus bahwa kemandirian ekonomi Dewi Saroh adalah hasil dari praktik sihir. Masyarakat yang masih awam mulai terhasut oleh bisikan gelap itu. Rumah mereka sempat dilempari batu di tengah malam, dan anak-anak mereka mulai dijauhi oleh teman sebaya. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk umat justru dibalas dengan prasangka yang menyakitkan? Di saat suaminya berjuang di medan dakwah yang luas, ia harus berperang sendirian, menjaga kewarasan dan keselamatan buah hatinya di dalam rumah yang mulai terasa mencekam. Ia memilih jalan yang paling sulit, jalan memaafkan yang tak terbatas. Alih-alih menutup pintu, Dewi Saroh justru mengundang orang-orang yang membencinya untuk masuk dan belajar menenun bersama secara gratis. Ia membagikan ilmu dan rezekinya tanpa sisa, seolah-olah lemparan batu itu adalah kiriman bunga. Perlahan, namun pasti, kebencian itu mencair di bawah hangatnya kebaikan hati. Sang Dewi orang-orang mulai melihat bahwa Islam yang dibawa oleh keluarga ini bukan hanya tentang aturan yang kaku, tapi tentang akhlak yang melampaui logika kemarahan. Inilah kemenangan pertama Dewi Saroh di medan perang sosial yang sangat kejam. Seiring berjalannya waktu, peran Dewi Saroh menjadi sangat vital bagi keberlangsungan dakwah. Ia mulai merancang strategi agar para wanita di pelosok desa bisa mengenal Tuhan melalui simbol-simbol yang akrab dengan keseharian mereka, seperti motif bunga dan sulur tanaman. Ia adalah jembatan intelektual yang memastikan bahwa Islam tidak hanya menjadi milik kaum pria di masjid, tapi juga meresap ke dalam sumber-sumber dan daper-daper di seluruh tanah Jawa. Di bawah bimbingan rahasianya, lahir generasi baru yang mencintai keindahan sekaligus ketaatan pada Sang Pencipta. Tapi, sebuah rahasia besar baru saja terungkap dari balik peti tua peninggalan ayahnya. Dewi Saroh menemukan sebuah naskah rahasia milik Maulana Ishaq yang berisi peringatan tentang masa depan tanah Jawa yang akan mengalami guncangan besar. Naskah itu kini menjadi incaran para pencari kekuasaan yang menganggapnya sebagai jimat kekuatan. Di saat yang sama, Sunan Kalijaga harus pergi ke pusat kerajaan untuk sebuah urusan diplomasi yang mempertaruhkan nyawa. Apakah Dewi Saroh akan menyerahkan naskah keramat itu demi keselamatan suaminya, ataukah ia akan menyembunyikannya
meski harus berhadapan dengan ujung keris para pengejar naskah tersebut. Senja itu, Dewi Saroh berdiri di pinggir jalan desa, menatap debu yang berterbangan dari kuda suaminya yang perlahan menghilang di tikungan. Ia tahu, malam-malam panjang penuh kesendirian akan kembali menyapa. Namun, di tangannya, ia menggenggam sebuah jarum perak dan sehelai benang sutra merah. Ia sedang mempersiapkan sebuah mahakarya yang bukan sekadar kain, melainkan sebuah pesan yang akan mengubah peta dakwah Wali Songo untuk selamanya. Apa yang sebenarnya sedang ia rencanakan di balik sunyinya malam? Pengorbanan apa lagi yang harus ia berikan untuk sebuah nama besar yang ia cintai? Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di atas langit Kadilang, seolah-olah menjadi saksi bisu atas kegelisahan yang menyelimuti hati Dewi Saroh. Di depannya, naskah kuno peninggalan Maulana Ishaq terbentang dengan tinta yang mulai memudar. Namun maknanya semakin tajam, menusuk kesadaran. Jarum perak di tangannya mendadak terasa berat. Ia tahu, naskah ini bukan sekadar tulisan, melainkan peta spiritual yang bisa menjadi penyelamat atau justru penghancur jika jatuh ke tangan yang salah. Di luar, suara jangkrik mendadak bungkam, digantikan oleh suara langkah kaki yang mendekat dengan sangat hati-hati ke arah pintu belakang rumahnya. Dewi Saroh meniup lilin hingga padam seketika. Dalam kegelapan total, indranya menjadi tajam. Ia mendengar gesekan kain dengan semak belukar, pertanda bahwa mereka yang datang bukan sekadar tamu, melainkan pengintai yang terlatih. Namun, alih-alih bersembunyi di bawah tempat tidur, ia justru mengambil sehelai kain sutra merah yang baru setengah jadi dan melilitkan naskah rahasia itu di dalam gulungan benang. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia duduk kembali di depan alat tenunnya, menyalakan kembali api kecil, dan mulai bekerja seolah-olah tidak ada bahaya yang sedang mengintai nyawanya. Pintu rumahnya diketuk dengan kasar. 3 orang pria berpakaian hitam, dengan wajah tertutup kain, merangsek masuk tanpa izin. Ujung keris mereka berkilauan, tertimpa cahaya lampu minyak. Mereka mencari naskah milik Maulana Ishaq. Kitab yang dipercaya mengandung rahasia kedaulatan tanah Jawa. Di mana kitab itu, Nyai? Tanya salah satu dari mereka dengan suara parau yang penuh ancaman. Dewi Saroh tidak menoleh sedikit pun. Jemarinya tetap lincah menggerakkan kayu sengkang, menciptakan irama tak-tek-tak yang stabil. Pencarianmu salah alamat, Tuan. Di rumah ini hanya ada benang dan doa. Apakah kalian ingin belajar menenun? Jawabnya dengan nada yang begitu dingin, sekaligus berwibawa. Kemarahan para pengintai itu memuncak. Mereka menggakek-gakek isi rumah, melempar peti-peti kayu, dan merobek tumpukan kain yang sudah siap dijual. Namun, Dewi Saroh tetap bergeming. Ia tahu bahwa ketakutan adalah makanan bagi musuh, dan ketenangan adalah pelindung paling kuat. Di bawah tekanan ujung senjata yang hampir menyentuh lehernya, ia justru tersenyum tipis. Keberanian ini bukan muncul dari kesaktian fisik, melainkan dari keyakinan bahwa hidup dan matinya sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Tindakannya ini adalah bentuk fakta ketiga dari kehebatannya. Ia adalah perisai gaib yang menjaga rahasia besar dakwah saat suaminya sedang bertarung di medan politik keraton. Setelah gagal menemukan apa yang mereka cari, para pengintai itu pergi dengan rasa dongkol, tanpa menyadari bahwa barang yang mereka cari ada di bawah hidung mereka, tersembunyi di dalam gulungan benang sutra yang sedang ditenun Dewi Saroh. Setelah kepergian mereka, barulah napas Dewi Saroh terasa berat. Ia bersandar pada tiang kayu rumahnya, menyadari bahwa taruhannya kini semakin tinggi. Ia tidak bisa lagi hanya diam menunggu. Ia harus bertindak. Malam itu juga, ia mulai menyulam sandi-sandi baru pada kain merah tersebut, sebuah peta rahasia yang menunjukkan jalan pintas menuju pusat pertahanan musuh yang hanya bisa dibaca oleh Sunan Kalijaga melalui permainan cahaya matahari. Keesokan harinya, Dewi Saroh memerintahkan seorang santri setianya untuk mengantarkan kain merah itu kepada suaminya di keraton. Pesannya singkat. Katakan pada Kang Mas, kain ini adalah selimut untuk jiwanya yang lelah. Di balik pesan puitis itu, tersimpan strategi militer dan spiritual yang sangat dalam. Sementara itu, di pusat kerajaan, Sunan Kalijaga sedang menghadapi perdebatan sengit tentang masa depan rakyat. Ia dikepung oleh intrik para bangsawan yang ingin menjatuhkan pengaruh Wali Songo. Kehadiran kain merah kiriman istrinya datang di saat yang paling kritis, saat ia hampir kehilangan arah dalam negosiasi yang buntu. Saat Sunan Kalijaga membentangkan kain itu di bawah cahaya matahari pagi, ia tertegun. Ia melihat pola-pola yang tak biasa,
sebuah narasi tersembunyi yang hanya dipahami oleh mereka yang berbagi batin selama bertahun-tahun. Dewi Saroh telah memberinya bukan hanya semangat, tapi juga kunci untuk memenangkan perdebatan tanpa harus meneteskan darah. Kecerdasan Dewi Saroh dalam menerjemahkan naskah rumit ayahnya menjadi pola tenun yang praktis adalah bukti nyata bahwa ia adalah otak strategi yang tak tertandingi. Ia membuktikan bahwa diplomasi bisa dimulai dari meja tenun di sebuah desa terpencil. Namun, pengorbanan Dewi Saroh belum berakhir. Karena telah mengirimkan naskah tersebut meski dalam bentuk sandia, kini menjadi target utama. Para pengejar naskah itu menyadari bahwa wanita ini jauh lebih berbahaya daripada ribuan prajurit. Mereka mulai mengepung desa Kadilangu, memutus jalur logistik, dan mengintimidasi warga agar menyerahkan wanita penyihir itu. Dewi Saroh menghadapi ini semua dengan kepala tegak. Ia keluar menemui warga yang ketakutan, bukan dengan senjata, tapi dengan membawa bakal-bakal berisi makanan dan obat-obatan. Ia menunjukkan bahwa Islam adalah pengayom, bukan beban. Di saat-saat paling mencekam, ketika masa yang terhasut mulai mendekati rumahnya dengan obor menyala, Dewi Saroh berdiri sendirian di halaman. Ia tidak meminta bantuan pada suaminya, karena ia tahu suaminya punya tugas yang lebih besar bagi bangsa. Ia menghadapi masa sendirian, dengan wibawa seorang putri ulama besar. Keheningan menyelimuti tempat itu saat ia mulai berbicara. Suaranya tidak kencang, namun merasuk hingga ke tulang sumsum setiap orang yang mendengarnya. Ia berbicara tentang cinta, tentang tanah Jawa, dan tentang masa depan anak cucu mereka yang harus dibangun dengan kedamaian, bukan kebencian. Obor-obor yang tadinya diangkat tinggi-tinggi perlahan mulai diturunkan. Amarah massa meluap menjadi rasa malu. Dewi Saroh telah memenangkan pertempuran tanpa melepaskan satu panah pun. Namun, di tengah kemenangan itu, sebuah berita duka sampai ke telinganya. Kapal yang membawa ayahnya, Maulana Ishak, dikabarkan karam di tengah badai besar saat mencoba kembali ke tanah Jawa. Hati Dewi Saroh hancur berkeping-keping. Dunia seolah berhenti berputar. Inilah ujian paling berat dalam hidupnya. Kehilangan orang tua di tengah kepungan musuh dan tanggung jawab dakwah yang kian berat. Senja itu, langit berubah menjadi merah darah, seolah meratapi kepergian sang ulama besar. Dewi Saroh duduk di tepi sungai, tempat suaminya dulu sering merenung. Ia memegang naskah ayahnya yang kini sudah selesai ia salin ke dalam pola tenun sutra merah. Ia menyadari bahwa perjalanannya kini telah berubah. Ia bukan lagi hanya penjaga rahasia. Ia kini adalah pewaris tunggal cahaya dari ayahnya. Dengan air mata yang masih mengalir di pipinya, ia mengambil sumpah di bawah langit senja. Ia akan memastikan bahwa cahaya Islam tidak akan pernah padam di tanah ini, meski ia harus menjadi lilin yang membakar dirinya sendiri. Langkah kaki kuda terdengar dari kejauhan. Suaminya pulang, namun bukan membawa kemenangan yang manis, melainkan sebuah kabar yang akan mengubah segalanya. Apakah rahasia di balik kain sutra merah itu benar-benar akan menjadi kunci keselamatan, atau justru awal dari kehancuran yang lebih besar bagi keluarga Wali Songo? Suara derap langkah kuda itu berhenti tepat di depan gerbang kayu yang masih menyisakan bekas lemparan batu dari kemarahan masa tempo hari. Sunan Kalijaga turun dari pelananya dengan bahu yang tampak lebih berat dari biasanya. Ketika langkahnya memasuki pelataran, matanya tertuju pada sosok Dewi Saroh yang masih duduk mematung di tepi sungai kecil yang mengalir di samping rumah mereka. Tak ada kata sambutan yang meriah, hanya keheningan yang menyesakkan dada. Sunan Kalijaga melangkah mendekat, lalu duduk di samping istrinya, menatap aliran air yang seolah membawa pergi semua duka ke muara. Ia tahu berita itu telah sampai. Ia tahu bahwa laut telah mengambil sosok Maulana Ishak, mertua sekaligus gurunya yang agung. Laut tidak benar-benar mengambilnya. "Kang Mas," suara Dewi Saroh memecah sunyi, terdengar getir, namun tetap stabil. Ia menoleh ke arah suaminya, menampakkan mata yang sembab, namun memancarkan keteguhan yang aneh. "Ayahanda hanya pulang ke asal-usul cahaya. Namun, ia meninggalkan beban yang sangat berat di pundakku. Sebuah naskah yang kini bukan lagi sekadar tulisan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan nyawa." Ia menyerahkan kain sutra merah yang sejak tadi didekapnya. Kain itu adalah mahakarya terakhirnya, sebuah salinan rahasia dari kitab ayahnya yang telah ia ubah menjadi kode-kode visual yang rumit. Disinilah fakta keempat mulai terkuak. Dewi Saroh adalah pemegang kunci intelijen spiritual yang menyelamatkan dakwah dari kehancuran total. Sunan Kalijaga
menerima kain itu dengan tangan gemetar. Sebagai seorang wali yang dianugerahi basyirah, atau mata batin yang tajam, ia bisa melihat bahwa setiap sulaman di kain itu bukan sekadar hiasan. Ada koordinat di sana. Ada strategi tentang bagaimana menyatukan faksi-faksi adipati yang sedang bertikai di Jawa. Dewi Saroh telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh ribuan prajurit. Ia memetakan kekuatan musuh dan kawan hanya melalui desas-desus yang ia dengar saat para wanita desa datang belajar menenun di rumahnya. Ia adalah telinga bagi peradaban yang baru lahir. Dan kain merah itu adalah jantungnya. Namun, duka tidak memberikan mereka waktu untuk bernapas. Sebelum malam benar-benar jatuh, sebuah peringatan kembali datang. Pasukan dari kadipaten sebelah yang masih setia pada tatanan lama mulai bergerak menuju Kadilang. Mereka tahu bahwa naskah Maulana Ishak ada di tangan Dewi Saroh. Mereka menganggap naskah itu sebagai jimat politik yang bisa melegitimasi kekuasaan siapapun yang memegangnya. Sunan Kalijaga bangkit. Tangannya memegang hulu keris. Namun, Dewi Saroh menahan lengannya. Bukan dengan keris, Kang Mas. Jika kau menghunuskan senjata sekarang, maka sejarah akan mencatat bahwa Islam ditegakkan dengan ketakutan. Biarkan aku yang menghadapi mereka dengan cara yang telah kuajarkan pada benang-benangku. Drama memuncak saat gerombolan prajurit berkuda memasuki desa dengan obor yang menyala-nyala, menerangi kegelapan malam dengan warna merah yang mencekam. Mereka mengepung rumah sederhana itu, menuntut agar kitab cahaya segera diserahkan. Suasana begitu tegang, hingga suara napas kuda pun terdengar seperti ancaman maut. Di tengah tekanan itu, Dewi Saroh keluar dari pintu rumah sendirian. Ia tidak membawa senjata, melainkan hanya membawa sebuah nampan berisi beberapa gulung kain tenun dan air putih. Wibawanya sebagai putri seorang Maulana terpancar begitu kuat, hingga beberapa prajurit yang hendak maju mendadak ragu. "Kalian datang mencari kekuatan?" tanya Dewi Saroh. Suaranya mengalun lembut, namun berwibawa di tengah kepungan. Kekuatan tidak terletak pada lembaran kertas yang bisa terbakar, atau pada keris yang bisa patah. Kekuatan ada pada bagaimana kalian memandang rakyat yang kalian pimpin. Ia kemudian membentangkan salah satu kain tenunnya yang paling indah. Di bawah cahaya obor, kain itu seolah hidup, menampilkan pola-pola yang menggambarkan keselarasan alam. Para prajurit itu terdiam. Sebagian dari mereka sebenarnya adalah orang-orang desa yang dipaksa berperang, dan melihat kain itu mengingatkan mereka pada kasih sayang ibu mereka di rumah. Di momen yang krusial itu, Dewi Saroh mulai bercerita tentang filosofi di balik naskah ayahnya. Ia tidak mendikte. Ia hanya bercerita tentang bagaimana sebuah benang yang rapuh bisa menjadi kain yang kuat jika ditenun dengan kesabaran. Ia menyentuh sisi kemanusiaan para prajurit itu, sesuatu yang selama ini hilang di bawah periniparina perang yang kaku. Sunan Kalijaga yang memperhatikan dari balik bayangan merasa takjub. Ia melihat bagaimana istrinya melakukan dakwah tingkat tinggi, sebuah diplomasi rasa yang jauh lebih tajam daripada strategi militer manapun. Dewi Saroh sedang mempreteli amarah musuh satu persatu hanya dengan kata-kata yang lahir dari ketulusan. Namun, sang pemimpin pasukan, seorang pria bermata elang dengan luka parut di pipinya, tidak mudah goyah. Ia turun dari kudanya dan mendekati Dewi Saroh dengan langkah berat. "Jangan bicara filsafat padaku, Nyai. Serahkan naskah itu, atau desa ini akan kami ratakan," ancamnya sambil menghunuskan pedang ke arah dada Dewi Saroh. Ketegangan mencapai titik didih. Warga desa yang mengintip dari balik jendela menahan napas. Namun, Dewi Saroh tidak berkedip sedikit pun. Ia menaruh telapak tangannya tepat di ujung pedang yang dingin itu. Sebuah tindakan nekat yang membuat Sunan Kalijaga hampir saja melompat keluar. "Pedang ini bisa menembus dadaku, Tuan, tapi ia tidak akan pernah bisa menyentuh rahasia yang kusembunyikan di dalam hati," ucap Dewi Saroh dengan tatapan mata yang begitu dalam, hingga sang pemimpin pasukan merasakan getaran yang aneh di tangannya. Di saat itulah keajaiban terjadi. Dari arah kegelapan muncul ratusan warga desa, pria, wanita, tua, dan muda sambil membawa alat-alat pertanian mereka. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya berdiri melingkari Dewi Saroh sebagai pagar hidup. Mereka yang sebelumnya ragu dan terhasut fitnah, kini bersatu membela wanita yang selama ini telah memberi mereka makan dan ilmu. Sang pemimpin pasukan terkesiap melihat solidaritas yang begitu kuat. Ia menyadari bahwa jika ia membunuh Dewi Saroh, ia tidak hanya akan berhadapan dengan satu keluarga, tapi dengan seluruh rakyat. Dengan rasa malu yang memuncak,
Ia menurunkan pedangnya. Ia melihat pada kain merah yang tersampir di bahu Dewi Saroh dan menyadari bahwa naskah yang ia cari sebenarnya sudah menyebar ke dalam jiwa rakyat melalui pendidikan yang diberikan wanita ini. Ia memerintahkan pasukannya untuk mundur, meninggalkan Kadilangu dalam kedamaian yang rapuh. Kemenangan malam itu adalah kemenangan batin yang mutlak bagi Dewi Saroh. Setelah pasukan itu hilang di telan kegelapan, Dewi Saroh ambruk di pelukan Sunan Kalijaga. Seluruh kekuatannya seolah habis terkuras. Di bawah langit yang mulai menampakkan bintang-bintang, ia berbisik lirih, "Kang Mas, naskah itu telah selamat. Tapi musuh yang sebenarnya bukan mereka yang membawa pedang. Musuh yang sebenarnya adalah waktu yang akan menghapus jejak kita. Kita harus segera membangun sesuatu yang abadi." Sunan Kalijaga mencium kening istrinya dengan rasa hormat yang tak terhingga. Namun, di tengah ketenangan itu, Dewi Saroh merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya, sebuah rahasia fisik yang telah ia sembunyikan selama berbulan-bulan demi tidak mengganggu fokus dakwah suaminya. Apakah rahasia kesehatan yang mulai memudar ini akan menjadi akhir dari perjuangannya? Ataukah ada pewaris baru yang sedang dipersiapkan oleh takdir di dalam rahim sang wanita hebat ini? Matahari pagi di Kadilangu terasa lebih hangat, seolah mencoba membasuh sisa-sisa ketegangan malam yang mencekam. Namun, di dalam bilik kayu yang harum akan aroma rempah dan benang sutra, Dewi Saroh merasakan sebuah getaran yang berbeda di dalam tubuhnya. Ia menyentuh perutnya dengan jemari yang sedikit gemetar, menyadari bahwa di tengah badai perjuangan dan ancaman maut, Tuhan menitipkan sebuah tunas kehidupan baru. Inilah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Ia sedang mengandung buah cintanya dengan Sunan Kalijaga. Namun, alih-alih diliputi kegembiraan sederhana, hatinya justru dibayangi kecemasan. Ia tahu, anak ini akan lahir di masa transisi yang penuh gejolak, memikul beban sejarah yang belum tentu sanggup dipikul oleh bahu kecil. Di sisi lain, kondisi kesehatan Dewi Saroh mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan yang luar biasa. Wajahnya yang biasanya berseri, kini tampak pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan malam-malam tanpa tidur demi menjaga naskah sang ayah. Sunan Kalijaga, yang memiliki kepekaan batin luar biasa, mulai menyadari perubahan itu. Ia tidak lagi melihat istrinya sebagai sekadar pendamping, melainkan sebagai lilin yang terus terbakar demi menerangi jalan orang lain, namun perlahan menghabiskan dirinya sendiri. "Istirahatlah, Nyai," ucap sang Sunan suatu kali sambil memegang jemari istrinya yang kasar karena terus bekerja di alat tenun. "Dakwah ini bukan hanya milikmu, biarkan aku yang memikul sisanya." Namun, Dewi Saroh hanya tersenyum tipis sambil terus menyulam. Bagi wanita ini, berhenti berarti membiarkan benong-benong sejarah terputus. Ia menyadari bahwa naskah Maulana Ishaq harus segera disempurnakan ke dalam bentuk yang lebih luas, bukan lagi sekadar kode pada kain, melainkan ke dalam sistem pendidikan yang sistematis bagi kaum perempuan. Dewi Saroh adalah perintis madrasah perempuan pertama di tanah Jawa, meski tanpa gedung yang megah. Di pelataran rumahnya, ia mengumpulkan para janda korban perang dan gadis-gadis desa, mengajarkan mereka literasi Al-Quran sekaligus strategi bertahan hidup. Ia percaya bahwa jika seorang ibu terdidik, maka sebuah bangsa akan selamat. Drama kembali memanas ketika kabar tentang kehamilan Dewi Saroh terdengar sampai ke telinga para musuh politik suaminya. Mereka melihat ini sebagai peluang emas. Dalam logika kekuasaan yang kotor, menyerang seorang wanita yang sedang mengandung adalah cara paling efektif untuk meruntuhkan mental seorang pemimpin besar seperti Sunan Kalijaga. Teror mulai berubah bentuk. Bukan lagi pasukan berkuda yang datang terang-terangan, melainkan rakan-rakan halus yang dikirimkan melalui bahan makanan atau kiriman-kiriman gaib yang mencoba merusak janin di dalam rahimnya. Rumah mereka kini menjadi medan perang metafisika yang sangat melelahkan. Suatu malam, Dewi Saroh merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Sebuah serangan yang tak kasat mata, namun mampu melumpuhkan raga. Sunan Kalijaga yang sedang dalam perjalanan pulang, segera merasakan kegoncangan batin istrinya melalui kemampuan laduni yang dimilikinya. Sang Sunan seolah memacu kudanya menembus ruang dan waktu untuk sampai ke sisi istrinya. Di ambang pintu, ia menemukan Dewi Saroh sedang bersimpuh dalam sujud, mencoba melawan rasa sakit itu dengan zikir yang tak putus. Pemandangan itu begitu menyayat hati. Seorang wanita hebat yang sedang bertarung nyawa demi menjaga titipan Tuhan dan amanah ayahnya sekaligus. Dalam kepasrahan itu, Dewi Saroh justru mendapatkan sebuah penglihatan spiritual. Ia melihat ayahnya
Maulana Ishaq berdiri di tengah lautan yang tenang, melambaikan tangan seolah memberikan restu. Sang ayah seolah berkata bahwa naskah itu bukan lagi berbentuk kertas atau kain, melainkan sudah berpindah ke dalam darah daging anak yang dikandungnya. Penglihatan itu memberinya kekuatan baru yang tak masuk akal. Rasa sakitnya perlahan sirna, digantikan oleh ketenangan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa seronggan-seronggan itu justru semakin memurnikan jiwanya dan janin yang ada di dalamnya. Sunan Kalijaga yang akhirnya sampai langsung memeluk istrinya dengan rasa syukur yang mendalam. Malam itu, di bawah kesaksian bintang-bintang, mereka saling bertukar janji. Sang Sunan berjanji akan menciptakan sebuah tempat perlindungan yang lebih aman bagi rakyat dan keluarga mereka, yang kelak akan menjadi cikal bakal pesantren yang mapan. Sementara Dewi Saroh berjanji bahwa ia tidak akan pernah membiarkan rahimnya menjadi tempat rasa takut tumbuh. Ia ingin anaknya lahir sebagai satria yang mencintai kedamaian, bukan sebagai pelanjut dendam sejarah. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sekejap. Sebuah surat rahasia datang dari pusat kerajaan Demak. Isinya mendesak Sunan Kalijaga untuk segera membantu pembangunan Masjid Agung Demak, sebuah proyek mercusuar yang akan menjadi simbol tegaknya Islam di Jawa. Dilema besar melanda, meninggalkan istri yang sedang hamil dan dalam incaran musuh, atau mengabaikan tugas suci bagi umat. Disinilah kebesaran hati Dewi Saroh kembali diuji. Alih-alih menahan suaminya, ia justru yang menyiapkan pakaian perjalanan sang Sunan. Pergilah, Kang Mas. Masjid itu adalah rumah Tuhan bagi semua orang, sementara rumah ini sudah dijaga oleh Dia yang memiliki segalanya. Ucapnya dengan keteguhan yang membuat Sunan Kalijaga meneteskan air mata. Kepergian Sunan Kalijaga ke Demak menandai babak baru perjuangan Dewi Saroh sendirian. Tanpa pelindung di sisinya, ia harus menghadapi intrik-intrik lokal yang semakin licin. Ia mulai dikabarkan menderita penyakit aneh agar masyarakat takut mendekatinya. Namun, Dewi Saroh justru menggunakan kesempatan itu untuk menyendiri dan merampungkan tulisan-tulisannya. Ia menyusun kitab asuhan bagi para ibu muslimah, sebuah panduan mendidik anak agar memiliki karakter seperti para nabi. Setiap goresan tintanya adalah tetesan doa bagi anak yang kian membesar di rahimnya. Langkah kaki Dewi Saroh terdengar lirih, menyapu dedaunan kering di jalanan setapak yang menuju ke arah perbukitan Kapur, tempat di mana markas musuh bebuyutannya berada. Ia berjalan sendirian tanpa pengawalan, hanya ditemani oleh cahaya rembulan yang timbul tenggelam di balik awan hitam. Perutnya yang kian membesar tidak menghalangi niatnya untuk melakukan tindakan nekat ini. Di tangannya ia mendekap sebuah bungkusan kain sutra merah, bukan lagi sebagai senjata rahasia, melainkan sebagai tawaran perdamaian. Ia tahu bahwa pemimpin gerombolan yang selama ini menerornya adalah seorang pria yang pernah dikhianati oleh sistem kekuasaan lama. Seorang pria yang hatinya penuh luka dan amarah yang salah alamat. Tepat di gerbang markas yang dijaga ketat oleh pendekar-pendekar bertampang garang, Dewi Saroh berhenti. Puluhan mata menatapnya dengan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sedang mengandung, istri dari musuh besar mereka, berani datang ke kandang macan tanpa sebilah keris pun? Namun, wibawa yang terpancar dari wajahnya membuat tak seorang pun berani menghunuskan senjata. Dengan suara yang tenang namun bergetar karena kelelahan fisik, ia meminta untuk bertemu dengan sang pemimpin. Ia tidak datang sebagai pemenang yang sombong, melainkan sebagai seorang ibu yang ingin memutus rantai kebencian sebelum anaknya melihat dunia. Pertemuan itu terjadi di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh obor dinding. Sang pemimpin musuh duduk di kursi kayu besar, menatap Dewi Saroh dengan tatapan penuh kebencian sekaligus kekaguman yang tersembunyi. Namun, sebelum pria itu sempat mengeluarkan kata-kata ancaman, Dewi Saroh terlebih dahulu membuka bungkusan kain merahnya. Ia meletakkannya di atas meja, lalu berbicara tentang silsilah naskah ayahnya yang selama ini mereka incar. Ia mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Naskah itu bukan berisi mantra kesaktian, melainkan berisi panduan tentang tata kelola air dan tanah untuk kemakmuran rakyat, ilmu yang sangat dibutuhkan oleh daerah mereka yang gersang. Tuan mencari kekuatan untuk menguasai, sementara ayahanda menuliskan ini agar kita tahu cara melayani, bisik Dewi Saroh dengan nada yang menyentuh relung jiwa terdalam sang pemimpin. Ia menjelaskan bahwa selama ini mereka memperebutkan bayangan, sementara substansi kebenaran ada pada pengabdian kepada rakyat. Di saat itulah untuk pertama kalinya dalam sejarah dakwahnya,
Dewi Saroh melakukan negosiasi yang paling berisiko. Ia menyerahkan sebagian isi naskah tersebut secara cuma-cuma, asalkan mereka berjanji untuk berhenti mengintimidasi warga desa dan mulai mengolah lahan mereka dengan benar. Ia menggunakan ketulusannya sebagai senjata untuk melucuti ego pria di depannya. Kondisi fisik Dewi Saroh tiba-tiba menurun drastis di tengah pembicaraan itu. Rasa sakit yang luar biasa kembali menyerang rahimnya, membuatnya hampir tersungkur jika tidak segera berpegangan pada pinggiran meja. Sang pemimpin musuh yang melihat keteguhan wanita ini mendadak merasa malu akan kekerdilan jiwanya. Ia melihat seorang wanita yang mempertaruhkan nyawa dan bayinya hanya untuk memberikan kemakmuran bagi musuhnya sendiri. Di momen itu dinding kebencian yang dibangun selama bertahan-tahan runtuh seketika. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera mengawal Dewi Saroh pulang dengan penuh hormat, bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai tamu agung yang nyawanya harus dijaga. Sekembalinya di Kadilangu, kondisi Dewi Saroh semakin kritis. Sunan Kalijaga yang baru saja tiba dari Demak setelah menyelesaikan pembangunan tiang tatal Masjid Agung, langsung menghambur ke sisi istrinya. Hatinya hancur melihat wajah wanita hebat itu yang kini sepucat kertas. Namun, Dewi Saroh justru tersenyum lemah. Ia membisikkan bahwa ia telah berhasil melakukan tugas terakhirnya, mengubah musuh menjadi kawan demi masa depan anak mereka. Sunan Kalijaga hanya bisa terdiam dalam doa yang mendalam, menyadari bahwa istrinya telah melakukan bagian dakwah yang paling sulit, yaitu menaklukkan hati dengan kebaikan yang murni. Malam itu, di dalam kamar yang penuh dengan doa dan aroma bunga melati, perjuangan besar antara hidup dan mati dimulai. Dewi Saroh sedang berjuang melahirkan pewaris baru bagi sejarah Wali Songo. Suasana di luar rumah begitu sunyi. Ratusan warga desa berkumpul di halaman, duduk bersimpuh dalam zikir yang serempak. Mereka semua berhutang budi pada wanita ini, dan kini mereka memberikan energi ruhani mereka untuk keselamatannya. Setiap embusan napas Dewi Saroh adalah pertaruhan antara pengabdian masa lalu dan harapan masa depan. Ia meremas tangan suaminya, menyalurkan sisa-sisa kekuatannya, sementara Sunan Kalijaga membisikkan itiat suci tepat di telinganya. Suara tangisan bayi akhirnya memecah keheningan malam, tepat saat azan subuh berkumandang dari kejauhan. Seorang putra telah lahir ke dunia, membawa cahaya baru bagi garis keturunan Maulana Ishak dan Sunan Kalijaga. Namun, kebahagiaan itu dibayangi oleh kenyataan pahit. Raga Dewi Saroh benar-benar telah mencapai batasnya. Ia sempat memeluk bayinya sebentar, mencium keningnya dengan penuh kasih, seolah sedang mentransfer seluruh ilmu dan doa yang pernah ia tenun dalam kain sutra merahnya. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang sangat dalam, seolah memberikan isyarat bahwa tugasnya di dunia ini sudah tuntas. Di detik-detik terakhirnya, Dewi Saroh memberikan satu pesan terakhir yang sangat menyentuh. Ia tidak meminta untuk dikenang dalam monumen megah. Ia hanya meminta agar anak-anak mereka dididik dengan kasih sayang yang melampaui batas suku dan golongan. Ia menginginkan agar naskah ayahnya terus diamalkan sebagai bentuk cinta pada bumi Nusantara. Setelah itu, dengan senyum paling indah yang pernah dilihat oleh Sunan Kalijaga, Dewi Saroh mengembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang. Seluruh Kadilangu seketika diselimuti duka yang mendalam, seolah langit pun ikut menangis melepaskan kepergian sang mutiara dari samudera. Kematian Dewi Saroh menjadi titik balik bagi pergerakan Wali Songo. Pengorbanannya menjadi bukti nyata bahwa di balik kemegahan dakwah para pria, ada kekuatan wanita yang menjadi fondasi utamanya. Sunan Kalijaga berdiri di depan jenazah istrinya dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, meski air mata tak terbendung di sudut matanya. Ia menyadari bahwa kini ia harus membesarkan putranya sendirian, sambil menjaga warisan intelektual yang ditinggalkan Dewi Saroh. Namun, sebuah kejadian aneh terjadi saat pemakaman. Kain sutra merah yang membungkus naskah terakhir Dewi Saroh tiba-tiba memancarkan aroma harum yang memenuhi seluruh desa. Rahasia apa yang tersimpan di dalam kain tersebut, hingga setelah kematiannya pun, ia masih memberikan tanda. Dan bagaimana putra mereka kelak akan melanjutkan jejak kebesaran ibunya di tengah peradaban yang kian bergolak. Langit di atas Kadilangu seolah menunduk dalam khidmat saat jenazah Dewi Saroh dihantarkan menuju peristirahatan terakhirnya. Tak ada suara riuh, hanya gumam zikir ribuan pelayat yang memenuhi jalanan setapak hingga ke pemakaman. Di barisan paling depan, Sunan Kalijaga melangkah dengan menggendong putra kecilnya yang baru saja lahir. Bayi yang belum sempat merasakan hangatnya dekapan sang ibu lebih dari sekejap. Di tangan sang wali,
tersampir kain sutra merah yang semalam memancarkan aroma harum melati yang tak kunjung hilang. Inilah fakta terakhir yang menjadi penutup agung kisah ini. Dewi Saroh tidak benar-benar pergi. Ia menjelma menjadi ruh bagi setiap deru dakwah yang mengedepankan rasa dan budaya di tanah Jawa. Saat tanah mulai menutupi pusara, sebuah kejadian yang tak masuk akal terekam dalam ingatan kolektif warga yang hadir. Aroma harum dari kain sutra merah itu mendadak menguat, menyebar tertiup angin hingga ke pelosok desa. Seolah sang dewi sedang memberikan pelukan perpisahan terakhir kepada rakyat yang ia cintai. Sunan Kalijaga berdiri mematung di pinggir makam, menatap gundukan tanah segar itu dengan pandangan yang dalam. Ia menyadari bahwa selama ini Dewi Saroh adalah cermin bagi jiwanya. Jika ia adalah matahari yang bersinar di tengah gelanggang dakwah, maka Dewi Saroh adalah rembulan yang bekerja dalam sunyi, mendinginkan suasana dan memberikan arah saat malam paling gelap sekalipun. Setelah pemakaman usai, Sunan Kalijaga kembali ke rumah kayu mereka yang kini terasa sangat luas dan sepi. Di sudut ruangan, alat tenun milik Dewi Saroh masih berdiri kokoh. Dengan benong-benong sutra yang masih menggantung, menanti jemari lentik yang kini telah diam dalam pelukan bumi. Sunan Kalijaga mendekati alat tenun itu, lalu perlahan membentangkan kain merah yang menjadi wasiat terakhir istrinya. Di bawah cahaya senja yang masuk melalui celah dinding, ia menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Di bagian paling pinggir kain tersebut, Dewi Saroh telah menyulam nama putra mereka dengan benang emas yang nyaris tak terlihat. Sunan Bayat. Itulah wasiat spiritual yang ditinggalkan Dewi Saroh. Ia bukan hanya melahirkan seorang anak manusia, tapi ia telah mempersiapkan seorang pewaris perjuangan. Melalui naskah-naskah rahasia ayahnya yang ia sederhanakan, Dewi Saroh memastikan bahwa ilmu itu akan terus mengalir. Di episode penutup ini, kita melihat betapa visionernya wanita ini. Ia tahu bahwa zamannya akan segera berganti, dan ia telah menanam benih peradaban yang tak akan bisa dicabut oleh siapapun. Sunan Kalijaga pun bersumpah di depan alat tenun itu, bahwa ia akan mendidik putra mereka dengan kelembutan hati yang ia pelajari dari sang istri. Ia akan mengajarkan bahwa Islam bukan hanya tentang benar dan salah, tapi tentang kasih sayang yang merangkul semua perbedaan. Tahun-tahun berlalu, dan jejak-jejak Dewi Saroh mulai menampakkan hasilnya yang abadi. Madrasah perempuan yang ia rintis tumbuh menjadi pusat pendidikan karakter yang luar biasa. Para wanita di Jawa mulai memiliki posisi yang terhormat, menjadi penjaga moral keluarga, sekaligus penggerak ekonomi melalui seni tenun dan batik yang motifnya banyak diilhami. Dari naskah rahasia Maulana Ishak, setiap kali para wanita itu menggerakkan kayu sengkang, mereka teringat pada sosok wanita hebat yang pernah berdiri sendirian menghadapi kepungan musuh tanpa rasa takut. Nama Dewi Saroh mungkin tidak tertulis dengan tinta emas di gerbang istana, namun namanya terukir indah dalam doa-doa yang dipanjatkan di setiap sujud perempuan Jawa. Sunan Kalijaga pun menjalani sisa hidupnya dengan membawa warisan pemikiran istrinya. Cara dakwahnya yang sangat kultural menggunakan wayang, gamelan, dan seni tutur menjadi semakin matang karena ia selalu mengingat nasihat Dewi Saroh agar jangan pernah melukai hati rakyat dengan kekakuan. Ia sering datang ke makam istrinya, bukan untuk meratap, melainkan untuk berdiskusi dalam batin, mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk politik kerajaan yang kian memanas. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang rimbun, ia selalu merasakan kehadiran angin lembut yang memberikan petunjuk di saat ia merasa buntu. Kisah 3 fakta hebat Dewi Saroh binti Maulana Ishak ini ditutup dengan sebuah pemandangan yang mengharukan beberapa dekade kemudian. Sang putra, Sunan Bayat, tumbuh menjadi ulama besar yang memiliki karakter persis seperti ibunya. Cerdas secara intelektual, namun memiliki kelembutan hati yang mampu meruntuhkan kesombongan penguasa. Saat Sunan Bayat mulai berdakwah, ia selalu membawa sehelai kain sutra merah peninggalan ibunya sebagai pengingat bahwa keberhasilan seorang pendakwah bukan diukur dari berapa banyak orang yang sujud di depannya, melainkan dari berapa banyak air mata penderitaan yang berhasil ia hapus. Kini, berabad-abad telah berlalu sejak nisan Dewi Saroh pertama kali dipasang. Namun, jika Anda berkunjung ke makam-makam para wali di pesisir utara, Anda masih bisa merasakan aroma kelembutan yang ditinggalkannya. Ia adalah simbol bahwa di balik sejarah yang maskulin, selalu ada kekuatan feminin yang menjadi nyawa. Ia mengajarkan pada kita semua bahwa menjadi hebat tidak harus selalu tampil di depan kamera sejarah. Menjadi hebat
adalah tentang seberapa dalam akar yang kita tanam di dalam hati manusia. Dengan berakhirnya kisah ini, kita diajak untuk menoleh kembali ke Rumi Rama kita sendiri, bahwa di balik setiap pria yang sukses, di balik setiap perubahan besar di masyarakat, selalu ada Dewi Saroh lain yang sedang berkorban dalam sunyi, sedang menenun masa depan dengan benong-benong kesabaran. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Semoga kisah wanita hebat di balik dakwah Sunan Kalijaga ini menjadi cahaya yang menerangi jalan kita dalam menjaga warisan luhur para ulama Nusantara. Sampai jumpa di jejak sejarah berikutnya, di mana setiap rahasia akan terungkap dan setiap pengorbanan akan menemukan maknanya yang abadi. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.